Ustaz, apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Tolong jelaskan. Saya juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Kalau maksudnya Islam Nusantara adalah Islam yang mempertahankan adat istiadat yang baik yang dibolehkan oleh Islam, maka tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah adat Jawa dijadikan filter untuk memfilter sunnah-sunnah Nabi, maka ini tidak boleh. Justru Islam itu datang untuk memfilter adat. Bukankah banyak adat-adat orang Arab dirubah oleh Islam? Di antaranya dulu adat mereka tidak berjilbab, kemudian datang ayat untuk menyuruh mereka apa? Berjilbab. Di antaranya dulu orang Arab biasa ngobrol laki-laki perempuan meskipun suaminya tidak ada, datang syariat Islam mengatur hal tersebut. Ya. Disebutkan oleh para ulama dahulu wanita Arab adat mereka berbicara dengan orang lain tanpa ada suaminya dengan biasa-biasa saja, ya. Mungkin masuk rumah ngobrol, kemudian datang Nabi SAW melarang hal tersebut, merubah adat mereka, ya. Banyak adat, terutama adat kesyirikan mereka, adat-adat maksiat mereka. Mereka minum khamr merupakan adat mereka, ya. Sampai dibuatlah syair-syair tentang khamr, tentang bir-bir, bagaimana sifat-sifat bir. Mereka merasa bangga kalau punya banyak bir. Mereka merasa bir itu merupakan simbol kekayaan. Kalau orang sudah sering minum bir berarti orang kaya. Itu adat istiadat orang-orang Arab dahulu. Kemudian datang Islam memperbaiki adat tersebut. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak boleh dibatasi dengan Nusantara. Islam itu berlaku kepada seluruh alam semesta. Dan Islam datang memfilter seluruh adat. Adat yang benar dipertahankan. Adat yang salah harus ditinggalkan. Kalau ada adat tradisi ya yang salah kemudian dipertahankan, maka itulah tradisinya orang-orang musyrikin Arab dahulu. Mereka kalau melihat orang-orang masuk Islam, kata mereka sobauta, dan mereka mengatakan kepada Nabi sobi. Sobi itu adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya itu disebut dengan sobi, dan itulah tuduhan mereka kepada Nabi SAW, bahwa Nabi keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh karenanya mempertahankan adat istiadat tanpa difilter dengan Islam, itulah tradisinya orang-orang jahiliyah, itulah tradisinya Abu Jahal, mempertahankan tradisi tanpa melihat baik dan buruknya. Yang benar adalah Islam datang untuk memfilter tradisi, yang baik dipertahankan, yang salah harus diperbaiki. Ya. Jadi kalau ada adat-adat Nusantara ternyata mengandung nilai-nilai kesyirikan, ternyata mengandung nilai-nilai kemaksiatan, ternyata bertentangan dengan syariat Islam, dipertahankan atau dirubah? Dirubah. Jangan dipertahankan kemudian syariat yang ditolak. Ya, maka kalimat Islam Nusantara ini memiliki dua makna atau lebih, saya tidak tahu apa maksudnya. Tidak bisa kita mutlakan. Kalau maksudnya bahwasanya sunnah Nabi harus difilter dengan adat Jawa, ya, atau adat Bugis, atau adat Madura, atau adat Kalimantan misalnya, maka ini enggak benar. Ini enggak benar, ini bahaya seperti inilah adatnya, inilah Islam, atau inilah tradisinya Abu Jahal, inilah tradisinya Abu Jahal. Sebelum membahas Islam Nusantara teman-teman, maka saya akan meluruskan dulu satu hal yang paling penting. Istilah Islam Nusantara itu bukan sebuah agama yang baru atau mazhab tersendiri, melainkan sebuah pendekatan ataupun cara untuk memahami dan mengekspresikan Islam dalam konteks budaya lokal di Indonesia. Jadi kalau kita mau membahas, bahayanya harus hati-hati. Yang dikritik itu bukan Islamnya teman-teman, tetapi cara memahami atau praktik tertentu yang mungkin itu dianggap bermasalah oleh sebagian kalangan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam teman-teman. Kalau dilihat dari sudut pandang kritis seperti yang sering disuarakan oleh sebagian kalangan, seperti Salafi atau kelompok yang ingin pemurnian ajaran Islam, ada beberapa hal yang sering dianggap sebagai potensi yang berbahaya atau penyimpangan dalam konsep Islam Nusantara. Nah, salah satu yang paling sering disorot ialah kecenderungan mencampurkan antara ajaran agama dengan budaya lokal. Nah, dalam praktiknya teman-teman, Islam Nusantara sangat menekankan penerimaan terhadap tradisi seperti tahlilan, kenduri arwah, selamatan, ziarah kubur dengan ritual-ritual tertentu, dan berbagai adat yang lain. Bagi yang kritis, ini dianggap berpotensi membuka pintu bid'ah, yaitu amalan yang tidak ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kekhawatirannya bukan sekedar soal beda pendapat,
tetapi bahwa masyarakat awam bisa menganggap semua tradisi itu bagian dari agama yang wajib atau berpahala khusus, padahal dalilnya tidak ada sama sekali. Kemudian ada juga kritik tentang relativisme dalam beragama. Dalam narasi Islam Nusantara, teman-teman, sering ditekankan bahwa Islam harus ramah budaya, inklusif dan fleksibel, sesuai dengan konteks lokal. Bagi sebagian orang ini dipandang positif, tapi dari sudut pandang yang kritis, ini bisa berbahaya jika sampai membuat batas antara yang benar dan yang salah dalam agama menjadi kabur. Semisal kalau semua praktek itu dibenarkan atas nama budaya, maka dikhawatirkan prinsip tauhid dan as-sunnah bisa dikompromikan dengan budaya. Selanjutnya ada kekhawatiran tentang lemahnya penekanan pada pemurnian akidah, teman-teman. Dalam beberapa praktek yang dikaitkan dengan tradisi lokal, seperti berlebihan dalam memuliakan wali, kuburan, ataupun tokoh-tokoh agama, sebagian pihak melihat adanya potensi gulu, yaitu berlebihan. Ini bisa dianggap mengarah kepada praktik yang mendekati kepada syirik jika tidak terkontrol dengan ilmu yang benar. Semisal keyakinan bahwa tokoh tertentu bisa memberikan berkah secara langsung atau menjadi perantara yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Ada juga kritik yang terkait penggunaan istilah Islam Nusantara itu sendiri. Sebagian ulama ataupun dai menilai bahwa memberi label geografis pada Islam bisa menimbulkan kesan seolah-olah ada versi Islam yang berbeda-beda. Ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Barat, dan seterusnya. Ini dikhawatirkan memecah belah umat Islam tentang kesatuan ajaran Islam yang seharusnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari wilayah ataupun budaya. Selain itu, teman-teman, dalam konteks sosial dan politik, ada yang melihat Islam Nusantara kadang dijadikan alat legitimasi untuk mendukung agenda tertentu, semisal digunakan untuk melawan kelompok yang dianggap terlalu tekstual atau keras sehingga terjadi polarisasi di tengah umat. Alih-alih untuk menyatukan, ini justru bisa memperuncing perbedaan antara kelompok yang pro tradisi dengan kelompok yang pro pemurnian ajaran Islam. Namun penting juga untuk tidak melihat ini secara hitam dan putih. Pendukung Islam Nusantara justru berargumen bahwa pendekatan ini berhasil menyebarkan Islam itu secara damai di Indonesia tanpa konflik yang besar dan mampu menjaga stabilitas sosial. Mereka melihat budaya sebagai sarana dakwah, teman-teman, bukan pengganti agama. Jadi banyak praktik yang dianggap tradisi sebenarnya dipahami sebagai media, bukan inti ibadah itu sendiri. Disinilah letak titik krusialnya. Perdebatan ini sebenarnya bukan soal siapa yang paling benar secara mutlak, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kemurnian ajaran dan realitas sosial. Kalau terlalu kaku, dakwah itu bisa sulit untuk diterima. Tetapi kalau terlalu longgar, ajaran bisa tercampur dengan hal-hal yang tidak jelas dasarnya. Jadi kalau kita katakan secara jujur, bahaya yang sering dituduhkan kepada Islam Nusantara itu berkisar kepada potensi tercampurnya agama dengan budaya tanpa batas yang jelas, kemungkinan masuknya amalan yang tidak berdalil seperti bid'ah, kekhawatiran terhadap penyimpangan akidah jika berlebihan dalam tradisi tertentu, serta risiko relativisme dalam memahami kebenaran agama dan potensi perpecahan umat karena labilisasi dan konflik narasi. Maka dari penjelasan di atas, teman-teman, dapat kita simpulkan masalahnya bukan pada istilah Islam Nusantaranya, teman-teman, tapi pada arah cara berpikir yang dibawanya. Ketika agama mulai disesuaikan dengan budaya tanpa batas yang jelas, ketika tradisi mulai dianggap sebagai bagian dari ibadah, dan ketika ukuran kebenaran bukan lagi dalil tetapi kebiasaan,
disitulah letak bahayanya, karena pelan-pelan tanpa kita sadari yang berubah bukan budayanya teman-teman menjadi lebih islami, tetapi justru Islam yang ditarik mengikuti budaya itu sendiri. Dan kalau itu dibiarkan teman-teman, maka yang tersisa bukan lagi Islam yang murni, tetapi Islam yang sudah bercampur samar dan kehilangan batas antara hak dan yang batil. Jadi intinya sederhana teman-teman, Islam tidak butuh penyesuaian yang berlebihan dengan manusia. Manusialah yang harus menyesuaikan diri dengan Islam. Kalau prinsip ini hilang, maka disitulah awal dari penyimpangan yang lebih besar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.